Untuk prosedur yang pertama adalah kita siapkan larutan sampel. Terdapat 4 larutan sampel, yaitu bromthymol blue atau BTB, methyl red atau MR, methyl orange atau MO, dan mix atau campuran dari BTB, MR, dan MO. Kemudian kita siapkan juga plat atau fase diam. Yang pertama adalah plat KLT silika 60. Yang kedua adalah kertas Wattmann untuk kromatografi kertas. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah pipa kapiler. Untuk yang pertama, kita coba untuk penotolan sampel menggunakan kertas Wattmann. Caranya adalah kita ambil larutan sampelnya, kemudian kita celupkan pipa kapilernya, kemudian kita totolkan ke kertas atau ke plat. Kita tutup bagian ujung dari pipa kapilernya supaya tidak terlalu banyak larutan yang tertotal atau merembes ke kertas. Kita totolkan, kemudian kita biarkan sesaat sampai pelarutnya mengering. Setelah cukup kering, kemudian kita totolkan kembali di atasnya. Kita ulangi 2-3 kali totolan. Untuk mempercepat pengeringan bisa dibantu dengan kipas atau udara hangat. Nah, ini setelah larutannya ditotol, ada 4 kertas untuk kita siapkan untuk fase gerak air, metanol, etanol, dan kloroform. Masing-masing kertas sudah ditotolkan dengan larutan sampel. Untuk yang track 1 adalah larutan BTB, yang kedua adalah MR, yang ketiga adalah MO, dan yang keempat adalah campuran. Untuk selanjutnya akan kita lakukan penjenuhan chamber dan elusi. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan chamber, kemudian chambernya berupa gelas beker, kemudian ini kita untuk penutup dengan kaca arloji. Kemudian kita siapkan fase gerak kita. Contohnya yang pertama adalah air, siapkan kira-kira 10 ml, dan plat atau kertas yang akan kita elusi. Air sejumlah 10 ml masukkan ke dalam chamber. Kemudian kita tutup dan kita biarkan selama sekitar 10 menit untuk proses penjenuhan. Ya. Setelah 10 menit, maka kita masukkan kertas ke dalam chamber. Kita masukkan hati-hati. Dan kita tutup. Dan kita tunggu proses elusinya sampai fase geraknya merambat hingga batas elusi di bagian atas, di garis sebelah atas. Kemudian kita tunggu. Setelah elusi mencapai batas atas, kertas kita ambil, kemudian dikeringkan, dan kita tunggu sampai pelarutnya benar-benar kering dari kertas. Kemudian kita amati di bawah sinar tampak, kemudian kita tentukan RF dan hasil pemisahannya. Ya, tahap selanjutnya adalah kita menentukan RF dari masing-masing spot atau masing-masing sampel. Untuk yang track pertama adalah bromthymol blue. Ini tampak spotnya berwarna kuning di sebelah sini di bagian atas. Kemudian untuk menentukan RF-nya, kita buat tanda lingkaran atau kita tandai si spot yang tampak itu. Kemudian untuk menentukan RF-nya kita buat gambar persegi atau persegi panjang.
yang melingkupi spotnya. Kemudian kita buat tanda silang di sini di persegi yang kita buat. Titik tengahnya ini adalah kita hitung sebagai jarak tempuhnya. Untuk yang kedua, spot yang berwarna pink berasal dari methyl red juga sama. Kira-kira kita lihat sampai sini. Kita buat sepanjang. Lalu dibuat tanda silang. Dan titik tengah dari silang tersebut adalah jarak tempuh dari spot. Kemudian untuk yang ketiga, sama seperti yang sebelumnya, kita tandai warnanya yang tampak. Nah, titik ini adalah titik jarak tempuh yang spot ketiga. Kemudian untuk yang campuran, sama prinsipnya, kita lingkari warna-warna yang berbeda. Untuk yang warna kuning, kita lihat di sebelah sini. Kemudian ada warna pink, dan warna jingga sini. Masing-masing kita buat persegi. Cara yang sama kita lakukan terhadap kertas yang lain. Pada yang kedua ini saya tunjukkan bahwa pada penggunaan pelarut etanol itu bisa kita lihat untuk spot yang 1, 2, 3, dan 4 sesuai urutannya. Untuk yang track nomor 1 yaitu Bromthymol Blue, kita lihat bahwa spot kuning itu berada di batas atas dari elusi. Sama halnya dengan di methyl red, ini dia terelusi hingga batas atas. Kemudian di titik yang ketiga, di spot yang ketiga, bisa kita lihat untuk methyl orange tidak kita lihat adanya perpindahan atau migrasi dari si sampel. Ini kan tempat totalan awal kita ada di bawah seperti ini. Kemudian setelah elusi hingga atas, kita lihat bahwa spotnya tetap ada di bawah dan tidak ada warna jingga yang naik. Bisa kita lihat bahwa methyl orange ini tidak terelusi pada kromatografi kertas ini. Jadi bisa kita hitung RF-nya bahwa dia berada di jarak tempuh 0.